Perkenalkan, nama saya Petrus Dwi Ismunandar. Saya berasal dari Paroki Salib Suci Ngabang. Saya akan mengulas Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Di bagian awal ayat 25, seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Ahli Taurat adalah pakar hukum Taurat bagi agama Yahudi. Ahli Taurat memiliki tugas untuk menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam hidup keagamaan bangsa Yahudi. Pada kesempatan itu, ahli Taurat menanyakan kepada Yesus apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka jawaban Yesus pada ayat ke-26 justru balik bertanya kepada ahli Taurat. Dan ketika ahli Taurat menjawab dengan tepat, menjawab dengan benar, Yesus mengatakan, "Jawabmu itu memang benar, maka lakukanlah." Saudara-saudari terkasih, tidak hanya sampai di situ, ahli Taurat masih menanyakan kepada Yesus kembali, "Siapakah sesamaku manusia?" Ini pertanyaan yang diungkapkan oleh ahli Taurat. Maka dengan bijaksana, dengan baik, Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Saudara-saudari terkasih, dalam ayat ke-30, paling tidak kita melihat perumpamaan di situ, ada 4 orang tokoh. Tokoh yang pertama adalah seorang imam. Kemudian tokoh yang kedua adalah seorang Lewi. Tokoh ketiga adalah seorang Samaria. Dan tokoh keempat adalah korban atau orang yang dirampok, yang dipukuli, dan dalam kondisi setengah mati ditinggalkan begitu saja oleh perampok. Coba kita perhatikan, kita melihat tokoh yang pertama, seorang imam. Seorang imam adalah jabatan yang paling tinggi dalam hidup agama Yahudi. Apa yang diperbuat oleh imam itu tadi, saudara-saudara? Imam ketika menjumpai seseorang yang dalam kondisi setengah mati yang dirampok tadi, dia tidak melakukan satu hal untuk menolong, tetapi justru membiarkannya dan dia melewati seberang jalan. Kemudian kita melihat tokoh yang kedua, seorang Lewi. Seorang Lewi adalah keturunan suku Lewi, salah satu dari 12 suku Israel. Apa yang dilakukan oleh orang Lewi tadi? Sama halnya dengan perbuatan atau yang dilakukan oleh tokoh pertama. Dia hanya melewati dan tidak berbuat sedikit pun atau tidak ada niat untuk menolong korban. Sedangkan tokoh yang ketiga, seorang Samaria. Saudara-saudari terkasih, orang Samaria adalah orang yang dalam tanda petik dianggap tidak berdarah Israel murni. Karena orang Samaria merupakan hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Maka pada umumnya orang Samaria hanya dipandang sebelah mata. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dibuat oleh orang Samaria? Orang Samaria justru tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka orang Samaria mengulurkan tangannya dan menolong korban. Itulah yang dilakukan. Karena dia memiliki belas kasih atau compassion. Maka orang Samaria itu tadi menolong sampai kesudahannya, sampai selesai, sampai sembuh. Dan korban menjadi sembuh. Itulah yang dibuat oleh orang Samaria. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, perumpamaan orang Samaria yang murah hati tadi adalah perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, yang ditujukan kepada para muridnya dan juga termasuk kita. Apa yang diajarkan? Bahwa cinta kasih itu tidak pandang bulu, tidak pandang ke siapa harus ditujukan. Cinta kasih tidak ada batasnya. Cinta kasih tidak berkesudahan dan cinta kasih tidak membeda-bedakan. Maka kalau kita melihat, ajakan Yesus ialah untuk mengasihi sesama manusia
tanpa membedakan suku, agama, golongan, ras, sosial, politik, atau yang lain-lainnya. Itu semua tujuannya adalah menjadi kunci keselamatan bagi setiap orang. Saudara-saudari yang mencintai Tuhan, saat ini dalam kondisi seperti ini, seluruh umat manusia, seluruh bangsa sedang dalam kondisi menghadapi COVID-19. Kita tahu, akibat COVID-19, banyak orang yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan harta, benda, keluarganya. Bahkan ada orang yang kehilangan harapan hidup, kehilangan segala-galanya, dan juga kehilangan kepastian hidup. Apa yang dapat kita lakukan? Atau apa yang akan kita buat? Nah, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sebagai contoh kecil, ketika ada seseorang yang sedang dalam kondisi sakit atau isolasi mandiri, misalnya entah keluarga ataukah tetangga ataukah relasi kita, ketika kita membantu sedikit pun, kita punya niat untuk membantu orang lain yang dalam isoman atau isolasi mandiri tadi, entah memberikan sedekah, memberikan bantuan, pertolongan, atau apapun yang dapat kita buat, termasuk mendoakan misalnya, atau berkomunikasi dengan yang dalam kondisi isoman dengan berbagai cara. Sedikit banyak, apabila kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan belas kasih, dengan merasakan penderitaan mereka, itu tentu akan memberikan keringanan bagi yang menderita, memberikan pertolongan, memberikan harapan hidup, bahkan memberikan kepastian hidup bagi yang sedang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bahan permenungan akan saya sampaikan dua hal. Yang pertama, maukah kita digerakkan oleh belas kasih Yesus? Yang kedua, apakah hati kita juga tergerak oleh belas kasih untuk menolong sesama? Maka kata Yesus dalam ayat ke-37, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai jumpa.